Bismillah, karena sebelumnya cocok sama karakter dari Casey Carroll, maka ketika menemukan versi Pro-nya dijual, saya pun langsung order satu. Yang ini pas saya beli harganya 400 ribuan, tapi sekarang tinggal sedikit seller yang jual, namun harganya sudah kepala 300 ribuan. Terus, case-nya sudah nggak bulat dan tak ada lagi lid yang transparan. Finishingnya sekarang matte black semua dan polos banget. Sementara penampakan buds-nya masih sama, tetap clear alias bening, kelihatan semua jeroannya. Anyway, Casey Carroll Pro ini sudah support kodek LDAC nih. Kalau device kamu belum support, tenang, dia masih punya kodek ESC dan juga SBC. Punya Hi-Fi DSP buat kualitas suara yang lebih baik, dia juga menggunakan Bluetooth versi 5.4 dengan 6 mikrofon untuk call noise cancellation dan punya 55 decibel depth ANC-nya. Latensinya diklaim serendah 55 millisecond dengan baterai per buds-nya 40 mAh yang diklaim hingga 7 jam playtime atau 35 jam jika dengan 300 mAh charging case-nya. Iya, TWS yang ini memang nggak punya aplikasi padanan, jadi tinggal pakai saja as it is. Konon sudah di-chain oleh tim Casey untuk para audiophile. Iya, prompt suara yang muncul default itu masih pakai bahasa Cina ya. Ada cara buat ganti jadi bahasa Inggris, cuma suka bikin pairingnya gagal dan sering balik lagi ke bahasa Cina setelah ditaruh lagi ke dalam case-nya. Jadi ya sudahlah. Hasil pengujian ala saya menunjukkan bahwa bass shaker tes aman, tidak ada rattle maupun burst, tapi di low frekuensi terasa agak loose sedikit. Kemudian virtualisasi juga aman, 8 arah terdengar akurat, soundstage-nya juga luas. Sementara separasi instrumen juga terdengar baik, terdengar jelas maksudnya, dan delay video minim tapi masih ada dan bisa dirasakan juga. Kalau mau sinkron banget pas nonton podcast, nyalakan gaming mode juga. Sementara delay pas gaming masih jelas kentara ya tiap gerakan dengan 3 ekor langkah yang tersisa setiap saya stop lari di dalam game PUBG Mobile. Menyalakan gaming mode dengan tap 3 kali di earbuds kanan membantu sehingga suara gerakan lebih sinkron dan ekor langkah menurun tinggal 2 langkah saja. Nah untuk mikrofon sayangnya peredaman kebisingannya minim di mana karakternya cukup natural sebetulnya dengan efek suara robot yang masih kentara, gain dan detail cukup kayak gini. Nah kalau ini contoh rekaman audio dengan mikrofonnya Casey Carroll Pro ya. Silakan disimak dan bandingkan dengan suara dari mikrofon smartphone yang saya pakai ngerekam ini. Mungkin noise-nya lebih kerasa kali ya, karena saya memang ganggu dengan sebuah kipas angin di kiri dan video yang saya play di smartphone saya di kanan. Yuk, sekarang kita kembali ke mikrofon dari Casey Carroll Pro ini, lalu saya segera matikan noise buatannya. Sekarang tinggal, kalau masih ada noise asli berarti. Gimana? Sekarang udah lebih bulat nggak? Lebih jelas, lebih jernih nggak? Dengan mikrofon dari Casey Carroll Pro ini, kepake nggak segini kira-kira kualitas audionya buat dipakai bikin konten? Atau cukup buat komunikasi aja atau malah kurang? Boleh komen ya. Sementara untuk SQ, tebakan saya ini bakal mirip-mirip Casey Carroll versi reguler. Dan ternyata memang bassnya punchy, empuk, nonjok banget, bulat dan fokus, on point banget tumbukannya, tidak melebar, kontrolnya juga baik. Jangan salah, tidak flat ya, bassnya kerasa banget kok. Power cukup besar, tapi tidak over, membuat sektor bass ini enjoyable banget buat saya, tidak lebay jadinya. Vokal terasa sangat berisi dan terdengar lebih jelas banget suara manusia yang muncul di telinga saya. Ekstra gaung ada sedikit, tipe-tipe yang bikin ambience lebih hidup, tapi overall masih balance dan clear sih. Ini tipe-tipe TWS yang bakalan enak banget pas dipakai dengerin podcast karena suaranya berisi tadi. Untuk treble sebetulnya ceringnya tuh dapat banget, cuma nggak begitu clear. Jadi masih ada efek dorongan bass alias distorsi yang masuk ke sektor ini. Asli loh, sparkling banget sebetulnya treble-nya. Andaikan nggak kena gaung bass, ini bakal nikmat banget gitu ya ceringnya. So, hampir balance jadinya ya karakternya. Cuma bassnya masih sedikit bocor ke sana sini. So, kalau bass head mau pelan-pelan pindah haluan ke audiophile, bisa pakai ini buat jalan tengahnya. Buat harga 300-400 ribuan sih, ini SQ-nya mantap. Yang tuning emang beneran ngerti kalau suara bagus itu
Gak cuma ngebas kencang doang. ANC-nya sendiri udah lebih deep dari yang versi biasa, cuma jangan berharap bisa selevel dengan TWS sejutaan atau ya yang 700 ribuan gitu ya. KZ bolehlah diadu soal SQ, namun fiturnya masih agak ketinggalan kalau dibandingkan brand semacam Soundcore, Irfan, atau TWS-TWS dari brand smartphone. Tapi alhamdulillah fitur dual connection sekarang sudah hadir di KZ Carol Pro ini. Yang aneh, kenapa dulu saya beli 400 ribuan, sekarang di official store-nya cuma 365 ribu rupiah saja. Ini TWS bagus loh, apa nggak ada yang goreng atau kurang dinikmati nih karakter kayak gini? Biarlah waktu yang menjawab. Yang penting ulasan ala saya sudah selesai saya suguhkan. Sip, gitu aja ya video kali ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.